Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam barakallah. Pak Ustadz, saya ceritain dong gimana awal mula Pak Ustadz punya niat yang begitu besar untuk membangun pondok pesantren di wilayah ini Pak Ustadz. Awalnya kami punya niat karena ini tanah asal awalnya hutan wakaf dari nenek. Saya kira kalau kita manfaatkan untuk mendidik umat lebih bermanfaat lagi dan pahalanya bisa mengalir kepada yang mewakafkan tanah ini, yaitu nenek kami. Dan lalu kami punya ide untuk dimanfaatkan, lalu kami bermusyawarah dengan saudara-saudara, dengan keluarga, minta persetujuan, minta respon agar diizinkan untuk mengelola tanah ini. Hasilnya dari musyawarah, saudara-saudara kami mengiyakan dan merespon, mensetujui untuk hutan ini dibangun, dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Setelah itu lalu kami bergerak dengan saudara-saudara membukbak hutan ini sehingga terwujudlah seperti ini. Yang tadinya hutan, pohon-pohonan tinggi, akhirnya sekarang sudah terang. Jadi alhamdulillah sekarang sudah dimulai pengajian, anak-anak sekitar 10 orang sudah ada. Jadi kami sudah memulai mendidik anak, mengajarkan Al-Quran dan kitab-kitab yang salafi, kitab-kitab yang bernapaskan agama Islam. Ustadz, kemarin ceritain dong, itu awal mula sampai berdirinya bangunan itu ceritanya gimana Pak Ustadz? Awal mulanya niawa itu untuk membangun, ada gimana kemarin mengumpulin batu apa gimana, boleh ceritain Pak Ustadz? Iya, awal-awalnya kami iseng-iseng aja naruh batu. Mana batunya Pak Ustadz? Batu sisa bangunan di perumahan, daripada di sana di perumahan di perumahan tempatnya sempit dan menghalang-halangi, akhirnya saya bawa ke sini batu yang tersisa-sisa dari bangunan di perumahan itu, karena di perumahan tempatnya sempit, saya taruh aja di sini. Nah, barangkali nanti setelah ditaruh nanti ada perubahan lain gitu. Ternyata begitu naruh batu nggak lama lagi akhirnya ada hamba-hamba Allah yang dikirimkan ke sini yang punya ide ingin membantu membangun pesantren ini. Akhirnya terwujud, ada orang soleh membangun masjid dan madrasah satu lokal. Dan gubuk ini kami bangun dengan biaya teman-teman banyak yang menyumbang. Ya, kami terima kasih banyak sahabat-sahabat yang soleh yang peduli kepada agama. Nah itu kami bersyukur sekali punya sahabat-sahabat soleh. Akhirnya terwujud gubuk sederhana untuk tinggal para santri. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi dari mungkin dilewati dengan niatan, istilahnya mudah-mudahan menjadi asbab batu ini terjadinya bangunan-bangunan baru ya Pak Ustadz. Iya, betul. Masjid yang di belakang itu sebagai untuk sholatnya. Iya. Lalu di sebelahnya ada bangunan untuk pondokannya ya Pak Ustadz. Iya. Yang mana ini diawali dari gubuk yang sederhana ya, dari kayu-kayu dan asbes. Asbes ya. Yeah. Itu pun boleh patungan dari berbagai macam sahabat yang peduli. Teman-teman yang peduli ya. Dan kami tetapi masih membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi karena tanahnya masih luas. Dan nanti kalau ada umat yang mau belajar, yang mau masuk, tempatnya sudah tidak ada lagi karena terbatas. Ini hanya bisa muat 20 orang, 10 orang, 20 orang. Nanti mau nambah lagi nggak ada tempat. Jadi mudah-mudahan Allah mengirimkan hamba yang hatinya tulus ingin membantu kami. Ini tanahnya masih luas untuk bisa dibangun kembali, dibangun lagi tempat-tempat mondok anak-anak gitu kan.
Iya, seperti Ngomong-ngomong, itu. ini berapa luas ya atau total keseluruhan Pak Ustadz? 1000 kurang lebih 1000 pas. 1000 meter persegi. 1000 meter persegi, iya. Cuman agak panjang. Panjang ya. Iya, agak panjang. Terus ini Pak Ustadz, akses masuknya ini gimana Pak Ustadz? Asekmasnya belum punya. Ini jalan yang kita pakai minjam. Jadi jalannya baru merancang, baru mau bikin. Tapi belum selesai. Jalannya asalnya kali proyek susukan, kemudian diuruk asas dasar respon masyarakat dan RW setempat dan RT setempat. Mereka mengizinkan jalur pengairan diuruk boleh dijadikan jalan katanya gitu. Udah diizinkan, tinggal lagi proses sekarang. Nah gitu. Jadi sekarang ini kebutuhan dasarnya adalah akses jalan. Akses jalan belum punya, hanya baru sedang bikin gitu. Udah sana. Terus untuk ruangannya pun baru ada 1-2 tempat. 2 lokal lah. 2 lokal ya, baru 2 lokal. Ukuran baru kurang lebih sekitar ada 40 meteran persegi ya. 6 kali 5 ya. Baru ada ukuran yang kurang lebih luasan 30 meter persegi. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini boleh untuk support ya. Mudah-mudahan niat Pak Ustadz Jairi ini Allah mudahkan dan makin banyak menampung para santri-santri. Motonya apa sih Pak Ustadz? Moto dari mengajar, mengenalkan santri-santri ini? Motonya tidak ada lain, mendidik umat hanya agar mereka menjadi umat yang setia kepada agamanya. Gitu. Mendidik umat agar setia kepada agamanya, menjadi ahli ibadah, menjadi muslim yang berkualitas. Itu satu. Ya, itu aja. Yang kedua, ini kemarin saya dengar artinya bagaimana pendidikan ini banyak disenangin oleh anak-anak muda daripada mereka harus sehari-hari megang HP ya Ustadz ya. Benar. Betul. Ustadz? Betul, karena kalau megang HP, walaupun di HP itu banyak ilmu, bukan ilmu yang mereka buka tapi permainan yang lain. Otomatis mainin HP 24 jam tidak mendapatkan apa-apa, hanya buang-buang waktu. 20 tahun mainin HP tidak punya ilmu mereka. Di sini 5 tahun mungkin bisa mencetak pribadinya menjadi muslim yang setia kepada agamanya dan menjadi ahli ibadah. Itu kan yang jelas. Kalau tidak belajar agama, mereka jauh dari Tuhannya. Begitu aja. Manusia itu otomatis kalau tidak belajar agama jauh dari Tuhannya. Nah, jadi mereka nggak tahu jalan yang tepat untuk menuju kebahagiaan, tidak tahu. Mereka harus diarahkan. Oh gitu ya. Iya, harus diarahkan. Benar. Saya senang terus terang aja. Ini adalah metode lama yang diterapkan oleh para ulama-ulama dahulu ya. Jadi para ulama itu biasanya mencari tempat-tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan. Terus para kiai itu mengajarkan ilmu-ilmu tauhid yang lebih khusyuk tentunya ya Pak Ustadz. Betul. Nah, Pak Ustadz, ini alamat persisnya, alamat lengkapnya di mana Pak Ustadz? Alamat tinggal Cibogo, Cibarusah. Enggak, alamat ini. Alamat ini yaitu Kampung Ceger. Kampung Ceger. Kampung Ceger, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Oh gitu ya. Iya. Gambaran Pak Ustadz, barangkali ada penonton yang nanti mau berkunjung ke sini, rutenya dari mana? Misalkan kalau dari Cikarang misalkan. Iya. Cikarang arah Jonggol, Cibucil pertigaan. Oh gitu. Iya, Cibucil pertigaan masuk ke dalam. Oh gitu. Iya, masuk ke dalam. Turun nanjak nyampe gitu kan. Jadi teman-teman kalau yang mau berkunjung untuk melihat suasana dan keadaan pondok pesantren Ulul Albab, itu lokasinya ada di pertigaan Cibucil, persisnya di Kampung Ceger. Desa Sukamaju. Desa Sukamaju. Kalau teman-teman tahu di situ ada Puri Kencana ya. Iya, betul. Ada perumahan Puri Kencana, lurus aja masuk ke dalam, kurang lebih sekitar 500 meter lah. Iya, dekat ternak ayam. Oh, dekat ternak ayam. Iya, betul. Wah, ini suatu keberkahan ya. Tempatnya enak, sejuk. Iya. Walaupun dekat dari jalan besar, tapi di sini sunyi. Jadi sunyi, agak sangat kondusif untuk belajar ya Pak Ustadz. Bisa dianggap jauh gitu kan. Walaupun gitu ya? Memang dekat ke jalan raya karena suasana masih hutan. Oh gitu. Iya. Oke, Pak Ustadz, ini
pertama kali kita mereview tempat Ustadz. Mudah-mudahan tempat Ustadz ini Allah berkaya. Amin. Nanti mudah-mudahan ada satu quote yang perlu kita sampaikan ke penonton. Sekarang ini dunia maya itu banyak menyebarkan hal-hal yang negatif. Nah, kenapa hal-hal yang positif seperti ini kita juga tidak jangan kalah untuk menyebarkan hal-hal yang positif, biar yang apa namanya itu batil dikalahkan oleh yang hak. Iya. Nah. Yang hak harus tampil, yang harus lebih tampil ketimbang yang dolim. Malah bisa kalah yang hak, kalau yang dolim itu lebih tampil. Gitu. Iya. Mudah-mudahan dari tempat yang sederhana ini bisa mencetak generasi-generasi muda yang taat ibadah ya. Taat ibadah. Insyaallah Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan Allah berkaya Pak. Amin. Oke. Boleh ditutup Pak sambil doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma hasil maqasidana maqasida dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahmal anbiya wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.